Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Orang-orang yang beriman itu memiliki satu doa yang selalu diulang-ulang, minimal 17 kali. Dan para ulama sepakat bahwa kalau sholat tanpa membaca Fatihah itu tidak sah sholatnya. Nah, doa yang ada dalam surat Al-Fatihah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Sebagian orang yang tidak paham dengan Islam atau musuh-musuh Islam yang ingin membuat keraguan terhadap umat Islam itu mengatakan bahwa umat Islam itu sesat. Buktinya apa? Buktinya setiap sholat memohon kepada Allah petunjuk ke jalan yang lurus. Dan terus menerus dilakukan, berarti sampai sekarang belum dapat tuh jalan yang lurus. Karena kalau sudah dapat, mereka pakai logika, biasanya kalau sudah dapat itu berhenti berdoa, berhenti memohon, berhenti minta. Sementara umat Islam terus minta terus ihdinas siratal mustaqim, berarti sampai sekarang belum dapat. Nah, tentu bagi kita umat Islam, pernyataan itu jelas tidak benar. Namun kita katakan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Karena sesungguhnya kehidupan manusia itu adalah sebuah perjalanan panjang, perjalanan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan untuk kembali ke kampung halamannya. Kenapa kembali ke kampung halaman? Karena manusia itu awalnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an, Nabi Adam alaihissalam, ayahanda kita, diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemudian setelah sempurna, ditiupkan oleh Allah ruh ke dalam dirinya. Akhirnya jadilah manusia sempurna, kemudian ditempatkan di surga. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan kepada beliau, Ibunda Hawa. Tapi Allah membuat satu larangan, yaitu jangan mendekati pohon. Ternyata qadarullah, Nabi Adam alaihissalam mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Akhirnya qadarullah, Allah menurunkan Nabi Adam bersama istrinya dan tentunya dengan segenap keturunannya yang akan lahir, semuanya diturunkan ke bumi. Nah, ketika diturunkan ke bumi itu, kalau kita baca di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Kami katakan kepada manusia, kepada Adam dan seluruh anak keturunannya, "Ihbitu minha jami'an," turunlah dari surga semuanya. Dan jika telah datang petunjuk dariku, maka siapa yang mengikuti petunjuk itu tidak ada ketakutan dan mereka tidak bersedih. Artinya apa? Mereka nggak takut, nggak sedih, berarti berjalan aman menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena menapaki jalan yang benar. Nah, karena itulah maka kita dianjurkan, bahkan diwajibkan membaca ihdinas siratal mustaqim itu dalam setiap kali sholat. Karena ternyata perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kembali ke kampung halaman itu bukan perjalanan mudah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis dan anak buahnya, setan, dari jenis jin dan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan fisik manusia itu berasal dari tanah, yang kemudian juga membawa karakter-karakter tanah yang menghambat perjalanan ruh manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga boleh jadi hari ini kita on the track menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita on the track menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Namun 1 jam berikutnya godaan fisik kita, terus rayuan-rayuan setan, penghiasan-penghiasan dari setan itu membelokkan kita dan akhirnya kita jauh dari jalan menuju ke surga.
Atau boleh jadi 1 jam ini kita tetap ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang lurus, namun 3 jam berikutnya, 5 jam berikutnya, atau hari berikutnya kita menyimpang. Dan kalau kita kemudian tidak memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kebablasan. Akhirnya apa? Sesat. Kalau sudah sesat, ini baliknya susah. Karena itulah maka kita selalu memohon ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Atau kadang-kadang kita tahu jalan yang lurus itu, tapi karena dorongan nafsu kita, dorongan syahwat kita, dan memang dihiasi oleh setan, kita nggak tertarik menempuh jalan yang lurus. Akhirnya kita menempuh jalan yang lain. Akhirnya apa? Kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, biar hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, bahkan setiap saat kita ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan menuju Allah, perjalanan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, lantas apa jalan lurus itu? Bagaimana kita mengetahuinya? Dari mana kita mengetahuinya? Tentunya kita akan mengkajinya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.